Lagi cari laptop buat kuliah? Mungkin yang ini cocok. So guys, welcome back to Updated 18 channel. Nama gue Greg, dan akhirnya setelah banyak dari kalian yang request untuk kita nge-review laptop buat anak kuliah, ya kita akan nge-review Asus VivoBook K413 yang mungkin cocok buat kalian yang sedang kuliah. Karena ada 3 alasan paling penting. Pertama, tentu performanya ngebut. Kedua, desainnya catchy. Dan ketiga, harganya menurut gua ini masih cukup affordable sih buat laptop se-ngebut ini. Penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar 14 inch dengan desain tentu mengadopsi ciri khas Asus, yaitu Nano Edge Bezel. Artinya memang layarnya punya bezel yang tipis. Ya, untuk di bagian atas tebelnya 11 mm, sedangkan di samping kiri kanan hanya setebal 5,75 mm aja. Ya, makanya gue nggak heran screen to body ratio layar laptop ini bisa mencapai 84%. Lanjut, gue akan bahas gimana user experience penggunaan setiap harinya. Pertama-tama, resolusi layar laptop ini yaitu Full HD Plus atau 1920x1080 pixel. Kedua, panel layarnya menggunakan LED. Jadi untuk tingkat akurasi warnanya memang menurut gua rada kurang. Ya, mau dipakein color grading ataupun desain, ya sedikit terhambat. Tapi tetap colorful ketika kalian mau nonton ataupun main game. Ya masih bisa diandalkan. Ditambah view angle layar laptop ini bisa mencapai 178 derajat. Ya, jadi mau lihat dari kiri, kanan, isi konten layar masih kelihatan nyata, nggak pudar. Cocok buat ditonton bareng-bareng atau dipakai nonton bareng-bareng. Tapi asal jangan di tilt atas bawah karena warna akan sedikit pudar berkat ada lapisan anti glare. Oh ya, buat kalian yang penasaran, refresh rate layar laptop ini berapa bang? Jawabannya 60 Hz ya. Desain di laptop ini surprisingly masih menarik. Iya, nggak se-premium kayak ZenBook series, tapi at least membawa ciri khasnya, seperti desain yang simple, minimalis, dan premium looks. Warna yang dipilih memang basic, tapi masih kelihatan catchy, nggak norak atau lebay aja menurut gua. Ditambah feels-nya masih oke juga. Di bagian top cover bahan material menggunakan metal, sedangkan keseluruhan bodinya menggunakan polikarbonat yang masih solid juga. Makanya laptop ini tuh yang nggak berat, seberat 1,4 kg aja, jadi memang sangat ringan. Ditambah body form factor laptop ini tuh sangat ringkas, secara ketebalan, secara ukuran itu kecil banget. Jadi kalau mau dimasukin ke tas sangat-sangat gampang dan convenient. Apalagi dengan berat 1,4 kg, nggak bikin pundak kalian cepet pegel kalau mau bawa laptop ini kemana-mana ya. Sebelum gue bahas performa dari laptop ini, gue mau kasih tahu ke kalian kalau Asus VivoBook K413 punya 3 varian yang dijual di Indonesia. Ada yang i3, i5, dan i7. Kebetulan unit yang gue review sekarang adalah yang versi Intel i7 atau tertinggi. Tapi varian manapun yang kalian beli nantinya sama-sama sudah menggunakan Intel 10 generation. Jadi sudah cukup latest lah ya. Dan gue akan bahas spesifikasi dari laptop yang gue pegang sekarang. Prosesor menggunakan Intel i7-10510U dengan 4 core plus 8 threads. Grafik menggunakan Nvidia GeForce MX 350 dengan VRAM 2GB. RAM-nya menggunakan 8GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade sampai 16GB. Storage 512GB PCI Express SSD. Dan OS-nya menggunakan Windows 10 Home. Oke, sekarang gue bahas performance in real life dari laptop ini. Gue ngetesin mulai dari game mainstream zaman sekarang yaitu CSGO, bisa dapat settingan high to very high dengan minimal FPS-nya nyentuh di angka 70 dan maksimalnya nyentuh sampai 100. Jadi udah playable banget. Dan kalau kalian tanya, oke, CSGO kan lumayan enteng lah ya bang, gak berat-berat amat. Coba dong game lain. Ya, gue udah ngetesin GTA 5 bisa dapat settingan medium to high dengan minimal FPS-nya mulai dari 57 dan maksimalnya nyentuh sampai 60 juga. Ya, jadi gue harus bilang performanya ini memang ngebut seperti yang gue bilang di awal video. Kalau kalian tanya sekarang, bang, oke, gaming bisa. Sekarang kalau dipakai ngedit gimana? Gue udah ngetesin ngerender video di Adobe Premiere resolusi 1080p durasi 4 menit. Ngitung ngerendernya cuma makan waktu 2 menit 59 detik yang emang cepat. Ada sedikit color grade dan ada sedikit efek.
Kalau misalkan kalian tanya After Effects, tentu bisa sih di-handle. Jadi intinya, performa laptop ini sangat ngebut. Dan ditambah harus gue apresiasi, fan-nya itu tidak berisik yang lebay gimana ketika kita pakai full load. Nice! Sound quality dari laptop ini bisa mencapai ekspektasi gue sih, karena bass-nya berasa. Terus clarity-nya berasa banget, treble ya oke, cukup berasa. Hanya aja memang suaranya itu kurang kencang menurut gue. Jadi langsung aja gue pasangin live testnya, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari laptop ini. Ketika kita udah ngomongin laptop untuk anak kuliah atau minimal dipakai kerja, pasti mobility sangatlah diperlukan. Apalagi dengan desain laptop setipis mungkin, pasti port I/O ada yang dikurangin. Tapi harus gue bilang, port I/O di laptop ini tuh masih komplit. Di bagian kiri terdapat charging port, HDMI port, satu USB 3.2, satu USB Type-C 3.2, dan jack 3.5. Sedangkan di bagian kanan ada dua USB 2.0, micro SD slot, dan LED indicator. Komplit kan? Cuman satu yang gue sayangkan, Type-C-nya itu tidak bisa menerima input listrik. Jadi nggak bisa digunain charger ketika kita lupa bawa charger bawaannya. Sayang banget sih, tapi intinya port laptop ini udah komplit kok. Ada dua fitur kecil yang sangat gue suka dan sangat bermanfaat. Pertama, kamera depan. Memang bukan yang paling bagus yang pernah gue coba, tapi at least gak malu-maluin lah dipakai Zoom meeting ataupun Zoom online class, kaliannya masih kelihatan alias tidak gelap atau burik. Ya, itu menurut gue nilai plus apalagi di tengah pandemi seperti ini kan ya. Kedua, security dan unlock. Untuk unlock laptop ini sangat-sangat convenient karena tersedia sensor sidik jari yang terintegrasi dengan Windows Hello. Jadi ketika sidik jarinya kalian sudah daftarin, ya tinggal unlock tab, langsung masuk segampang itu. Nice! So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang sangat berkesan selama 1 minggu lebih menggunakan laptop ini sebagai daily driver. Memang banyak kelebihannya, tapi karena tidak ada laptop yang sempurna, langsung aja gua bahas kekurangannya ya. Ada dua hal yang gua kurang suka di bagian desain layar laptop ini. Pertama, ergo liftnya itu nanggung kayak nggak ngangkat sama sekali. Sehingga sirkulasi udaranya itu kurang dan tidak menambah typing experience. Nggak kayak laptop-laptop Asus yang pernah gua review sebelumnya. Kedua, rotasinya itu nanggung, jadi kadang gue mesti ngikutin layar laptopnya, bukan layar laptop ngikutin kepala gue. Jadi kadang mesti bongkok sedikit baru kelihatan. Nggak bisa dibikin dongak gitu. Gue berharap semoga di next ergo liftnya bisa makin tinggi dan rotasinya minimal bisa sampai 150 derajat lah ya. Suara fan dari laptop ini seperti yang gue bilang tadi tuh nggak berisik lebay, sehingga kalau mau dipakai di tempat publik ya nggak bakalan ngeganggu orang-orang di sekeliling kalian. Tapi seperti yang gue bilang tadi di bagian kekurangan, karena ergo liftnya itu nanggung sehingga sirkulasi udaranya tuh benar-benar kurang aja. Dipakai GTA 5 dalam kondisi full load 30 menit, throttling jadi FPS drop sering berasa banget. Gue nemuin solusinya, cukup ganjel sesuatu di bagian belakang, maka konsistensi FPS-nya itu bisa bagus pada semestinya. Atau kalau misalkan kalian nggak mau yang ganjel sesuatu, gue saranin beli aja fan cooling khusus laptop biar lebih adem. Karena throttling itu cukup ngeganggu ketika kalian lagi pakai full load. Kekurangan terakhir di laptop ini memang sangat preferensi dan nggak gimana-gimana sih, yaitu di soal keyboard. Wait. Apakah typing experience-nya jelek abang? Jawabannya enggak sih. Typing experience di laptop ini menurut gue udah cukup empuk, membal, gak keras, key travel pas, terus suaranya gak mengganggu ketika kalian mau ngetik-ngetik di kondisi umum, dan terakhir tersedia LED backlight yang bisa kalian adjust sampai 3 kali tingkat kecerahan. Cocok buat kalian yang sering-sering banget ngetik di tempat gelap. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Karena ada di desain layout keyboard yang menurut gue kurang biasa aja gitu, kayak kurang umum. Karena di bagian pojok kanan ada tombol page down, page up yang kayak menurut gue harusnya tuh nggak ada. Bikin ambigu ketika dipakai ngetik enter,
kepencet tombol page up. Terus ketika dipakai directional ke kanan, kepencet tombol lain. Jadi di awal 4 hari penggunaan laptop ini ngetik-ngetik butuh penyesuaian yang lama sih. Gue berharap semoga next mungkin tombol-tombol tersebut bisa di-ditch atau dihilangin, walaupun hanya masalah kebiasaan aja sih. So guys, itu dia video review Asus VivoBook K413. Jadi kesimpulannya buat kalian yang lagi mau masuk kuliah ataupun yang sedang kuliah nyari laptop bisa diandalkan, desain simple minimalis, enteng, ya mungkin ini cocok. Oh ya, untuk harga varian tertinggi bisa kalian beli dengan harga 12.799.000. Menurut gue itu cukup affordable dengan semua hal yang ditawarkan. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.